Hai, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang setting IP hotspot, pengubahan template, dan pembuatan voucher. Untuk langkah awalnya, kita harus siapkan mikrotiknya sama OS-nya. Di sini tuh OS-nya pakai Linux Mint, sama mikrotiknya itu nanti pakai Winbox. Nah, kita masuk ke Winbox-nya di sini. Pertama, kita ke interface. Kemudian di sini kan udah disediakan 3 Ethernet. Kita ubah masing-masing Ethernetnya. Yang pertama, Ethernet 1 jadi WAN. Yang kedua, jadi VirtualBox. Kemudian oke. Yang ketiga, jadi WiFi. Kemudian close. Habis itu kita ke IP, kemudian ke DHCP client. Di sini kemudian kita tambahkan, di sini pakai Ethernet 1, kemudian oke. Lalu setelah itu kita coba ping ke terminalnya. Di sini apakah sudah tersambung atau belum? Ping google.com. Seperti ini, Ctrl C. Setelah sudah terhubung, kita lanjut ke IP, kemudian ke address. Di sini kan udah ada defaultnya, terus kita tambahkan IP yang mau kita pakai. Di sini IP yang digunakan itu 172. Kita coba pakai yang kelas B, 172.16.66.1/27. Networknya dibiarin, Ethernetnya kita pilih yang WiFi. Kemudian kita oke. Seperti ini. Setelah itu kita ke IP, kemudian DHCP server. Di sini. Kemudian kita ke DHCP setup. Di sini kita pilih yang Ethernet WiFi. Kemudian next. Di sini juga langsung next saja. Di sini langsung next. Thread-nya juga kita langsung next. DNS servernya kita bisa ganti ke 888. Kita ganti ke 8. Kemudian next. Untuk last limitnya kita ganti 1D. Di sini bisa ganti 10. Kemudian next. Terus oke, kita pinggirin ke sini. Setelah itu kita ke IP, terus ke DNS di sini. Terus yang allow remote request kita checklist. Terus oke. Lanjut kita ke IP, kemudian ke firewall di sini. Terus kita connect. Setelah itu kita plus. Tambahkan. Kita ke bagian yang out interface, kita klik aja. Setelah itu langsung kita oke. Seperti ini. Sebentar. Ada yang terlewatkan. Kita ke action di sini. Nah, di sini kita pilih yang masquerade. Di situ kita oke. Setelah di firewall, kita setting hotspotnya di sini ke IP, kemudian kita pilih ke hotspot. Setelah ke hotspot, kita ke hotspot setup di sini. Terus kita pilih yang Ethernet WiFi. Kemudian next, terus next, kemudian next aja. DNS servernya kita next. DNS name-nya misal kita pakainya nadia.net. Next. Admin kita di sini passwordnya kita isiin 1234 aja. Kemudian next. Terus selesai. Setelah kita setting IP hotspot,
kita lanjut ke radius. Kita ke radius, kemudian kita plus. Di sini yang bagian hotspot kita checklist. Terus address-nya kita ganti jadi 1127, terus 00.1. Scriptnya kita bisa samain aja biar mudah diingat ya, 1, 2, 3, 4. Terus kita ke status, nggak ada ya. Habis itu udah, kita okein aja. Kita lanjut ke IP, kemudian kita ke bagian service-nya. Di sini kan WW-nya masih 80, kita klik dulu dan kita tambahin portnya jadi 8080. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke IP, kemudian ke hotspot lagi, ke server profile. Nah, terus kita ke bagian radius. Yang use radius kita checklist. Kemudian kita ke bagian login. Yang login yang cookies-nya kita jangan checklistin. Kemudian oke. Lanjut. Kita cek ya apakah udah terhubung atau belum. Kita bisa buka OS-nya, ini Linux-nya. Kita start dulu. Nah, di sini kita udah masuk di bagian Linux-nya, kemudian kita ke browsernya. Di sini, coba tadi kita buatnya itu Nadia.net ya, nadia.net. Nah, ini udah muncul ya tampilan loginnya, atau kita bisa cek di terminalnya di sini. Kita cek IPA misal. Oke, di sini kita coba login kan. Tadi kan kita buat namanya admin. Di sininya 1, 2, 3, 4. Kita oke. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk ngubah template-nya ya. Kita bisa ke bagian file di sini. Kita kan masuk di sini. Ke nama file di sini kan hotspot, kita klik, kemudian kita remove. Kita tunggu sebentar, dia sudah remove. Kemudian kita buka folder untuk penyimpanan ini jaringannya. Di sini kita kopikan, kita copy, terus kita pastekan di sini bagian sini. Kita paste, kita tunggu dulu. Sudah. Silakan coba kita buka lagi ke Linux-nya. Jika sudah kita paste tadi, kita harus sesuaikan namanya juga, nama foldernya di sini harus sama ya, hotspot. Kalau sudah, kita bisa cek ke Linux-nya. Di sini kita cek nadia.net. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian username-nya kita masukkan di sini. Kemudian kita login. Seperti ini. Oke, berarti untuk pengubahan template-nya kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita untuk manajemen user yang kita inginkan. Kita isikan admin. Kita sudah masuk ke bagian username-nya. Kita dapat ke bagian router.
kemudian add new, namanya kita kasih aja misal router 1, kemudian untuk IP address-nya di sini kita coba 127.0.0.1, scriptnya samain kayak yang sebelumnya 4. Habis itu kita add seperti ini. Setelah itu kita ke bagian setting. Di sini di bagian sininya kita ke user, kemudian username. Di sini kita pilih ke yang bagian rate limit. Setelah itu save. Jika sudah, kita ke bagian ke profiles. Di sini kemudian ke limitation, kemudian add new. Setelah itu yang name kita coba ke yang 2 jam. 2 jam. Terus kita isiin di bagian uptime-nya di sini 2H. Setelah itu kita ke bagian rate limits. Di sini kita isi 1M. Terus di sini juga kita isi 1M. Setelah itu kita add kemudian kita ulangi juga new, terus kita buat yang 4 jam, di sininya 4H, kemudian di sini 1, di rate limitnya kita isi 1M, kemudian add, kita buat yang 6 jam. Di sini 6H, sininya 1M, kemudian add. Di sini jadi kita buat paket internetnya itu yang 2 jam, 4 jam, sama yang 6 jam ya. Kemudian kita ke bagian profilnya di sini, kemudian kita klik yang plus, kemudian kita isikan namanya. Di sini kita coba ngisiin voucher 2 jam. Kemudian kita create. Nah, di sini terus kita isi juga, samain aja ya. Voucher 2 jam. Kita isi 1D aja. Sini, kemudian kita ke add new limitation, kemudian kita pilih yang 2 jam. Kemudian kita checklist yang 2 jam ya. Kemudian kita add seperti ini. Terus kita buat lagi. Di sini kita buat voucher 4 jam. Kemudian create. Di sini juga kita buat voucher 4 jam. Validity-nya kita samain aja 1D sama yang sebelumnya. Terus kita ke add new limitation, kita checklist yang 4 jam, kemudian kita add kemudian kita ulangi juga yang untuk ke voucher 6 jam. Kita klik sama kita voucher 6 jam, validity-nya 1D, kemudian kita add, kita checklist yang 6 jam, kemudian add. Setelah semuanya sudah di-add, kita bisa ke bagian user, kemudian kita add batch, kemudian number of usernya kita isi 30, yang 6 boleh kita checklist, kemudian voucher 2 jam, kemudian voucher 2 jam, kemudian add. Setelah itu kita samain aja, kita ganti ke yang 4 jam, kemudian add. Terus kita samain aja 30 juga ke yang 6 jam, add. Seperti ini.
Nah, di sini udah ada ya 2 jam. Coba kita buka. Ada 2 jam, 4 jam, sama 6 jam ya, udah tersedia. Coba kita generate. Terus voucher. Generate voucher. Terus kita coba generate untuk lihat. Nah, di sini kita bisa lihat. Coba kita nyoba salah satu untuk login ya. Ke browsernya sini. Kita coba untuk login ke kita login dulu. Sini kita coba login. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi udah kita buat untuk kuota hotspot vouchernya, dan waktu yang digunakan di sini ya 2 jam. Dan di sini kita sudah bisa membuat voucher kuota hotspot. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.